Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, kembali lagi di channel YouTube DS Teknik. Dengan saya Dian Saputra, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Yang mana pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman mengenai sistem ataupun komponen yang ada pada mesin CNC. Baik, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke pembahasan. Sobat Teknik, di dalam pengoperasian mesin CNC itu terdapat banyak sekali sistem maupun komponen pendukung yang bertujuan atau yang dibuat untuk bisa menghasilkan dan mempermudah jalannya operasional mesin CNC tersebut. Nah, komponen tersebut diantaranya 1. Feed drive, 2. Measuring device atau alat pengukur, 3. Clamping device, 4. Automatic tool changer. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sobat Teknik, komponen penting dari sebuah mesin CNC itu adalah feed drive. Mengapa? Karena keakuratan dan pengulangan sangat bergantung pada karakteristik dan kinerja dari sistem penggerak, yang dimana sistem penggerak itu diklasifikasikan sebagai penggerak spindle dan penggerak umpan. Nah, feed drive biasanya menggunakan motor listrik sebagai penggerak, meskipun terkadang ada juga yang menggunakan sistem hidrolik, di mana sistem ini diperuntukkan untuk peralatan mesin yang berukuran besar. Nah, motor listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dan motor listrik yang digunakan biasanya berjenis 1. Motor servo atau 2. berjenis stepper. Nah, sedangkan sistem hidrolik adalah aktuator mekanik yang mengubah tekanan hidrolik dan mengalir sistem hidrolik adalah aktuator mekanik yang mengubah tekanan hidrolik dan mengalir menjadi torsi dan perpindahan sudut atau rotasi. Nah, feed drive digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian mesin. Bagian-bagian mesin tool seperti meja kerja, spindle, tool unit, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu measuring device atau bisa disebut sebagai alat pengukur, di mana pada program CNC itu ada istilah pengukuran absolut dan incremental, yang mana istilah tersebut sudah tidak asing lagi bagi seorang engineer, karena metode yang ada pada sistem koordinat itu digunakan saat akan melakukan perancangan pemrograman G-kode pada mesin CNC. Mari kita bahas kedua metode sistem tersebut. Yang pertama yaitu pengukuran absolut. Pengukuran absolut adalah pemrograman yang dalam menentukan titik koordinatnya selalu mengacu pada titik nol benda kerja. Yang kedudukan titik dalam benda kerja itu selalu berawal dari titik nol sebagai acuan pengukurannya. Sehingga kita lebih mudah dalam melakukan koreksi jika terjadi kesalahan pemrograman yang hanya berdampak pada titik yang bersangkutan. Nah, metode yang kedua yaitu pengukuran incremental, di mana metode ini adalah pemrograman yang pengukuran lintasannya selalu mengacu pada titik akhir dari suatu pengukuran, dan titik nol pada benda kerja mengacu pada titik nol sebagai titik referensi awal. Letak titik nol benda kerja ditentukan berdasarkan bentuk benda kerja dan keefektifan pemrogramannya, yang mana nantinya akan dibuat, dan bila terjadi kesalahan dalam penentuan titik koordinat, maka penyimpangannya akan semakin besar. Nah, kita lanjut ke komponen yang selanjutnya, yaitu clamping device. Komponen ini merupakan sebuah metode yang fungsinya sebagai penjepit peralatan yang dibutuhkan pada mesin CNC
selama proses berlangsung. Adapun clamping device itu dibedakan menjadi dua. Satu, yaitu penjepit cutting tool, yang diantaranya yaitu ada drill chuck arbor, slip arbor, dan shot arbor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada penjepit benda kerja, diantaranya yaitu satu, clamp, dua, P-block, tiga, angel plate, empat, fixed piece, dan lain-lain. Nah, sobat teknik, kita lanjut ke komponen yang selanjutnya, yaitu automatic tool changer. ATC merupakan sebuah sistem pengganti pahat otomatis yang dimana dalam pemilihan pahat itu dilakukan secara otomatis yang dilakukan oleh mesin control unit, dan ATC ini digunakan dalam peralatan mesin kontrol numerik terkomputerisasi yang bertujuannya untuk meningkatkan produksi dan kapasitas pendukung pahat mesin sehingga dapat mengurangi waktu yang tidak produktif. Nah, sobat teknik, itulah pemahaman yang saya dapat sampaikan kepada sobat teknik semua mengenai sistem ataupun komponen yang ada pada mesin CNC. Seperti biasa, saya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian, dan jangan lupa koreksi, kritik, saran sobat teknik sampaikan di kolom komentar. Dan dirasa video ini bermanfaat, silakan sobat teknik bisa share ke sobat teknik yang lainnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.